Bagaimana jika suatu hari nanti dunia yang kamu kenal sekarang tiba-tiba hilang, bukan karena perang, bukan karena bencana alam, tapi karena satu kaum yang jumlahnya tak terhitung, datang seperti gelombang yang menelan segalanya. Mereka bukan monster, bukan pula makhluk asing, mereka adalah manusia. Kaum yang pernah dikurung oleh seorang raja besar bernama Zulkarnain di balik tembok yang tak bisa ditembus. Namun bayangkan, jika tembok itu akhirnya runtuh, dan yang keluar adalah Ya'juj dan Ma'juj, kaum yang tidak mengenal belas kasihan, yang tidak bisa dihentikan, dan akan mengubah dunia menjadi neraka nyata. Ini bukan cerita biasa, ini adalah kisah yang mungkin akan benar-benar terjadi. Dan untuk kisahnya tonton hingga akhir. Awal mula, keturunan manusia bukan makhluk aneh. Pernahkah kamu membayangkan bahwa makhluk paling mengerikan di akhir zaman bukanlah monster, bukan pula jin, melainkan manusia seperti kita? Ya, itulah kenyataan yang jarang disadari banyak orang. Mereka dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Namun asal-usul mereka berawal dari kisah yang sangat tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Semua bermula dari satu peristiwa besar, sebuah banjir dahsyat yang pernah menenggelamkan hampir seluruh bumi. Di masa itu, hanya segelintir manusia yang selamat bersama seorang nabi yang teguh imannya. Nabi Nuh, kapal besar itu terombang-ambing di atas lautan tak bertepi, mengangkut harapan terakhir umat manusia. Dan ketika air surut, dunia benar-benar kosong. Tidak ada kerajaan, tidak ada kota, tidak ada peradaban. Hanya keturunan Nabi Nuh yang tersisa, yang kelak menjadi nenek moyang seluruh manusia di bumi. Dari anak-anak beliau, lahirlah berbagai bangsa. Ada yang tumbuh menjadi masyarakat beradab, membangun kota, menegakkan hukum, dan mengenal Tuhan. Namun, tidak semuanya seperti itu. Di antara keturunan tersebut, muncul satu kaum yang berbeda. Mereka berkembang di wilayah yang jauh, terpencil, terisolasi, seolah terpisah dari sentuhan peradaban. Mereka adalah keturunan dari jalur Yafits, yang kelak dikenal dunia sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Awalnya, mereka tetap manusia biasa. Mereka makan, mereka hidup berkelompok, mereka berkembang biak seperti manusia lainnya. Namun perlahan, sesuatu berubah. Generasi demi generasi, mereka tumbuh tanpa aturan, tanpa nilai, tanpa batasan. Tidak ada hukum, tidak ada rasa kasihan, tidak ada benar atau salah. Yang ada hanya satu, bertahan hidup dengan cara apapun. Dan dari situlah, sifat mereka mulai berubah. Hati mereka mengeras, naluri mereka menjadi liar. Mereka tidak lagi melihat manusia lain sebagai sesama, melainkan sebagai sesuatu yang bisa diambil, dirampas, bahkan dimusnahkan. Bayangkan sebuah kaum yang jumlahnya terus bertambah, tanpa kendali, tanpa rasa takut, tanpa moral. Mereka bukan monster, tapi lebih mengerikan dari monster. Karena mereka punya akal, tapi tidak punya hati. Dan sejak saat itulah, nama mereka mulai dikenal. Bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai kaum perusak bumi. Sebuah kaum yang suatu hari nanti akan kembali, bukan sebagai cerita, tapi sebagai kenyataan yang menghancurkan dunia. Kaum perusak yang ditakuti dunia. Mereka bukan lagi sekadar kaum terpencil. Mereka telah berubah menjadi ancaman bagi seluruh manusia. Kaum yang dulu tumbuh jauh dari peradaban itu, kini mulai bergerak keluar dari wilayahnya. Perlahan, lalu semakin sering, hingga akhirnya menjadi gelombang yang tak bisa dihentikan. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj, dan setiap kali mereka muncul, selalu meninggalkan satu hal yang sama, kehancuran. Awalnya hanya satu desa kecil yang diserang. Penduduknya tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada peringatan, hanya suara gemuruh di kejauhan, seperti ribuan langkah kaki yang mengguncang tanah. Lalu, mereka datang, bukan puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan, bahkan lebih. Mata mereka liar, gerakan mereka cepat, dan yang paling mengerikan, mereka tidak ragu. Rumah-rumah dihancurkan dalam hitungan menit, lumbung makanan dijarah tanpa sisa, hewan ternak disembelih begitu saja, dan manusia, tidak ada belas kasihan. Anak-anak, orang tua, semua diperlakukan sama. Desa itu lenyap, seolah tidak pernah ada.
Kabar itu menyebar dengan cepat dari satu wilayah ke wilayah lain, dari mulut ke mulut, penuh ketakutan. Orang-orang mulai meninggalkan rumah mereka. Mereka lari ke pegunungan, bersembunyi di hutan, bahkan rela hidup tanpa makanan, asalkan tidak bertemu mereka. Namun masalahnya, Ya'juj dan Ma'juj tidak pernah berhenti. Mereka bergerak seperti air bah, mengalir, menyebar, menelan apa saja yang ada di hadapan mereka. Jika satu wilayah habis, mereka pindah ke wilayah lain. Jika makanan habis, mereka mencari yang lain. Tidak ada rasa cukup, tidak ada batas, yang ada hanya satu dorongan, menguasai dan merusak. Bayangkan sebuah dunia di mana manusia tidak lagi merasa aman di tempat manapun. Tidak ada benteng yang cukup kuat, tidak ada pasukan yang cukup berani. Bahkan para pemimpin dan raja-raja yang biasanya berkuasa, kini hanya bisa melihat rakyat mereka hancur, tanpa mampu berbuat banyak. Karena yang mereka hadapi bukan sekadar musuh biasa, tapi sebuah kaum dengan jumlah yang tak masuk akal dan kekejaman yang tak terbendung. Hingga akhirnya, di tengah keputusasaan itu, muncul satu harapan, sebuah kabar tentang seorang pemimpin besar yang kekuasaannya melintasi timur dan barat, yang dikenal bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga karena keadilannya. Namanya mulai disebut-sebut dengan harapan yang hampir putus, Zulkarnain. Orang-orang yang tersisa, yang masih hidup, yang masih punya harapan, memutuskan untuk mencarinya karena mereka tahu, jika bukan dia yang menghentikan Ya'juj dan Ma'juj, maka tidak akan ada lagi dunia yang tersisa untuk diselamatkan. Tembok besi yang mengurung mereka. Langit saat itu tampak redup, seolah dunia ikut merasakan ketakutan manusia. Sekelompok orang berjalan dengan tubuh lelah, wajah mereka penuh debu, mata mereka kosong, namun di dalamnya masih tersisa satu harapan terakhir. Mereka mencari satu sosok yang namanya mulai bergema di berbagai penjuru bumi, Zulkarnain. Seorang pemimpin yang tidak hanya ditakuti musuhnya, tetapi juga dicintai oleh rakyatnya. Ketika mereka akhirnya bertemu, tidak ada kata-kata indah yang keluar, hanya suara gemetar dan kisah mengerikan yang sulit dipercaya. Mereka datang seperti badai. Mereka menghancurkan segalanya. Kami tidak punya tempat untuk lari. Air mata jatuh, bukan karena lemah, tetapi karena mereka sudah kehilangan segalanya. Dan di hadapan mereka, Zulkarnain hanya diam. Tatapannya dalam, seolah mencoba memahami sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar serangan biasa. Ia tidak langsung menjawab, tidak langsung memberi janji. Namun ketika ia berbicara, suaranya tenang tapi tegas. Aku akan membuat penghalang antara kalian dan mereka. Perintah pun diberikan, bukan untuk membangun benteng biasa, bukan pula tembok dari batu yang mudah runtuh, tetapi sesuatu yang belum pernah dibuat sebelumnya, sebuah penghalang raksasa di antara dua gunung yang menjulang tinggi. Orang-orang bekerja siang dan malam. Mereka membawa potongan besi besar, disusun, ditumpuk, hingga memenuhi celah di antara gunung. Api dinyalakan. Panasnya membakar udara, suara dentuman logam menggema di lembah, lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Besi itu dipanaskan hingga memerah, dan di atasnya dituangkan cairan tembaga panas, hingga semuanya menyatu menjadi satu dinding yang kokoh, yang tidak bisa ditembus, tidak bisa dipanjat, tidak bisa dihancurkan. Itulah tembok yang mengurung, Ya'juj dan Ma'juj. Ketika kaum itu mencoba mendekat, mereka terhenti. Untuk pertama kalinya, mereka menghadapi sesuatu yang tidak bisa mereka hancurkan. Mereka mencoba memanjat, namun permukaannya licin dan tinggi. Mereka mencoba menggali, namun terlalu kuat untuk ditembus. Raungan mereka menggema. Amarah mereka membakar, tetapi tetap mereka tidak bisa keluar. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dunia kembali tenang. Desa-desa mulai dibangun kembali. Anak-anak mulai tertawa lagi. Manusia kembali merasakan apa itu rasa aman. Namun, di balik tembok itu, mereka tidak pernah diam, tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti. Setiap hari, mereka terus mencoba. Menggores, menghantam, menggali, sedikit demi sedikit, seolah menunggu waktu untuk kembali.
Dan satu hal yang tidak pernah disadari manusia saat itu adalah tembok itu memang kuat, tapi bukan berarti tidak akan pernah runtuh. Mereka tidak pernah berhenti. Waktu berlalu, hari demi hari, bulan demi bulan, hingga tahun berganti tahun. Dunia di luar tembok itu mulai melupakan ketakutan lama. Anak-anak tumbuh tanpa pernah mendengar suara raungan mengerikan itu. Desa berubah menjadi kota, dan manusia kembali sibuk dengan kehidupan mereka. Seolah-olah ancaman itu sudah benar-benar berakhir. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik tembok raksasa itu, sesuatu masih hidup. Dan sesuatu itu tidak pernah berhenti. Di kegelapan yang tersembunyi, di balik lapisan besi dan tembaga yang kokoh, kaum itu masih ada. Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka bukan berkurang, justru semakin bertambah. Generasi demi generasi lahir di dalam kurungan itu. Mereka tumbuh tanpa pernah melihat dunia luar, tanpa pernah mengenal apa itu kedamaian. Yang mereka tahu hanya satu hal, keluar. Setiap hari, mereka mendekati tembok itu. Dengan tangan kosong, dengan alat seadanya, mereka mulai menggali, menggores permukaan besi, memukulnya tanpa henti, mengikis sedikit demi sedikit. Suara dentingan logam terdengar terus-menerus, tanpa henti, tanpa jeda, seperti detak waktu yang perlahan mendekati sesuatu yang tak terelakkan. Dan yang paling mengerikan adalah ini. Setiap kali mereka hampir berhasil ketika lubang kecil mulai terbentuk, ketika cahaya tipis dari luar mulai terlihat, mereka berhenti, bukan karena lelah, bukan karena menyerah, tetapi karena satu hal sederhana. Mereka berkata, "Kita lanjutkan besok." Lalu mereka pergi. Namun keesokan harinya, saat mereka kembali, tembok itu kembali utuh, seolah tidak pernah tersentuh, seolah usaha mereka tidak pernah ada. Hal itu terjadi lagi dan lagi dan lagi, selama bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad. Mereka terus menggali, dan tembok itu terus kembali seperti semula, sampai akhirnya akan datang satu hari, hari yang terlihat sama seperti hari lainnya. Tidak ada tanda, tidak ada peringatan, namun sesuatu yang kecil akan berubah. Saat mereka hampir menembus tembok itu, pemimpin mereka akan berkata, "Kita lanjutkan besok, insya Allah." Sebuah kata yang selama ini tidak pernah mereka ucapkan. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, tembok itu tidak kembali utuh. Retakan kecil itu akan tetap ada, lubang itu akan tetap terbuka, dan dari situlah awal dari akhir dunia akan dimulai. Karena ketika penghalang itu akhirnya runtuh, yang keluar bukan sekadar satu kaum, tetapi gelombang manusia yang jumlahnya tak terbayangkan, yang selama ini hanya menunggu satu hal, waktu untuk bebas. Hari keluarnya, dunia tidak akan pernah sama lagi. Tidak ada yang menyadari kapan tepatnya itu terjadi. Tidak ada suara peringatan, tidak ada tanda dari langit. Hari itu terlihat sama seperti hari-hari lainnya. Manusia menjalani hidup seperti biasa, pasar ramai, anak-anak bermain, dan dunia terasa aman. Namun, jauh di balik tembok yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, retakan kecil itu akhirnya menjadi celah. Di sisi lain, mereka sudah berkumpul, Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka tidak bisa dihitung, barisan mereka seperti lautan tanpa ujung. Dan untuk pertama kalinya, cahaya dari dunia luar benar-benar terlihat jelas di hadapan mereka. Satu dorongan, satu hentakan, dan tembok itu runtuh. Tidak dengan ledakan besar, tidak dengan suara yang menggelegar, tetapi cukup untuk membuka jalan bagi sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari bencana apapun. Mereka keluar, bukan berlari, bukan berjalan, tetapi mengalir seperti air bah yang tak bisa dibendung. Dari celah itu, mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi, gunung, lembah, kota, desa. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Manusia panik, tidak ada yang siap menghadapi ini. Pasukan dikerahkan, senjata digunakan. Namun semua itu tidak berarti apa-apa, karena jumlah mereka terlalu banyak. Jika satu jatuh, 100 lainnya datang. Jika satu wilayah bertahan, gelombang berikutnya menghancurkannya.
Mereka meminum air dari danau hingga kering. Mereka melahap tanaman hingga tandus. Apapun yang mereka lewati berubah menjadi kosong, kering, mati. Di tengah kekacauan itu, manusia berlari ke tempat tinggi, bersembunyi, mengunci diri, menunggu sesuatu yang tidak mereka mengerti. Karena untuk pertama kalinya, manusia menyadari satu hal yang mengerikan, bahwa mereka tidak lagi menguasai dunia ini. Bahkan seorang nabi besar yang diutus di akhir zaman tidak diperintahkan untuk melawan mereka secara langsung. Beliau adalah Nabi Isa. Beliau hanya bisa membawa orang-orang beriman naik ke tempat yang aman dan berdoa, memohon pertolongan dari langit, karena ini bukan lagi sekadar peperangan. Ini adalah ujian terakhir bagi umat manusia. Dan satu-satunya yang bisa menghentikan mereka bukan manusia, melainkan Tuhan sendiri. Dunia yang dulu ramai, kini berubah menjadi sunyi, bukan karena damai, tetapi karena semuanya telah dihancurkan. Dan di saat manusia sudah tidak punya harapan, ketika mereka yakin semuanya telah berakhir, sesuatu yang tak terlihat akan turun dari langit, membawa akhir bagi kaum yang tak pernah bisa dihentikan oleh manusia. Akhir mereka ketika langit yang bertindak. Dunia saat itu sudah seperti mati, tidak ada suara kehidupan, tidak ada tawa, tidak ada harapan. Yang tersisa hanya ketakutan dan kehancuran di mana-mana. Kaum yang selama ini menjadi mimpi buruk manusia, kini benar-benar menguasai bumi. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka masih tak terhitung, dan tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu menghentikan mereka. Di tempat tinggi, sekelompok kecil manusia bertahan, lelah, lapar, dan putus asa. Di antara mereka berdiri seorang nabi, Nabi Isa. Beliau tidak mengangkat senjata, tidak memimpin peperangan, karena beliau tahu ini bukan lagi tentang kekuatan manusia. Dengan penuh kerendahan, beliau menengadahkan tangan ke langit dan berdoa, doa yang keluar dari hati yang paling dalam, doa dari seorang nabi untuk menyelamatkan umat manusia yang tersisa. Dan saat itulah sesuatu terjadi, bukan gempa, bukan badai, bukan api dari langit, tetapi sesuatu yang sangat kecil, yang bahkan tidak terlihat oleh mata manusia. Allah mengirimkan makhluk kecil, sejenis penyakit, yang masuk ke dalam tubuh mereka, melalui leher mereka, diam-diam, tanpa suara, tanpa perlawanan. Dalam waktu singkat, kaum yang selama ini tidak terkalahkan itu, mulai jatuh, satu persatu, lalu puluhan, lalu ribuan, hingga akhirnya, semuanya tergeletak tak bernyawa. Tidak ada perlawanan, tidak ada kesempatan untuk lari. Mereka yang dulu menghancurkan segalanya, kini tidak mampu menyelamatkan diri mereka sendiri. Pagi harinya, bumi menjadi sunyi, bukan karena kehancuran, tetapi karena semuanya telah berakhir. Namun, ujian belum selesai. Tubuh mereka yang sangat banyak menutupi bumi, bau menyengat memenuhi udara, membuat manusia tidak bisa bertahan. Sekali lagi, doa dipanjatkan, dan sekali lagi, langit menjawab. Allah mengirimkan burung-burung besar yang mengangkat jasad mereka dan membuangnya ke tempat yang tidak diketahui manusia. Lalu hujan turun, membersihkan bumi, menghapus jejak kehancuran, seolah-olah semua itu tidak pernah terjadi. Dunia kembali hidup, tanaman tumbuh subur, air mengalir jernih, dan manusia kembali merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun kisah ini bukan sekadar cerita tentang kehancuran. Ini adalah peringatan bahwa makhluk paling berbahaya bukan yang paling kuat, tetapi yang kehilangan hati dan melupakan Tuhan. Dan satu hal yang harus kita ingat, Ya'juj dan Ma'juj bukanlah dongeng. Mereka nyata, mereka pernah ada dan akan datang pada waktu yang telah ditentukan. Ketika tembok itu runtuh, bukan hanya dunia yang hancur, tetapi kesombongan manusia yang merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Sahabat Sheila yang dirahmati Allah, pada akhirnya, kisah Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar tentang kehancuran, tetapi tentang peringatan bahwa sebesar apapun kekuatan di dunia ini akan runtuh ketika melawan kehendak Allah, dan bahwa manusia
tidak akan pernah benar-benar aman tanpa iman dan petunjuk darinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dari fitnah besar di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kisah Yakjud Makjud kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.